hari ini berbicara infrastruktur ya. Luasan kita itu kalau tidak salah 1.500 kilometer. Ini hanya baru tersentuh itu sekian persen dari 10 tahun mungkin Pak Bupati yang menjabat. Masih ada PR-PR yang belum sama sekali tersentuh oleh aspal lah. Apalagi Pak Gubernur sekarang Pak Dedi menargetkan 5 agenda prioritas yang sangat-sangat luar biasa. Saya berharap ini bisa menjadi percepatan pembangunan ya di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kabupaten Sukabumi Selatan. Calo tenaga kerja, pabrik-pabrik, orang-orang yang mau masuk kerja di pabrik, itu saya dapat laporan dari puluhan orang itu tenaga kerja itu dimintain uang. Betul. Nah itu konon katanya perempuan itu di angka 7-8 juta. 7-8 juta. Perempuan itu. Kalau pria itu di angka 15 juta. Kang Hamzah sebagai anggota DPRD, itu mungkin dengan Pak Bupati ada langkah-langkah seperti apa untuk supaya di kawasan Geopark ini pembangunan bisa berkelanjutan. Pembangunan destinasi wisata ini bisa lebih cepat lah gitu. Langkah-langkahnya seperti apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di dalam acara Catur, Cakap Tutur bersama Kang Iman. Pada episode kali ini saya kedatangan tokoh muda Palabuhan Ratu. Beliau ini hari ini adalah Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukabumi, Bung Hamzah. Siap. Selamat malam Bung Hamzah. Malam Ketua Iman. Alhamdulillah sudah bisa hadir di acara Catur. Ini di sela-sela kita tadi sudah berbuka puasa, sudah taraweh. Bung Hamzah sudah datang di acara ini. Bung Hamzah, Anda kan ini adalah pendatang baru di Gedung Jajawai, yaitu gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Mungkin pemirsa ingin tahu ini latar belakang Bung Hamzah yang saya tahu sudah lama ya berorganisasi aktif di sana sini. Alhamdulillah hari ini Bung Hamzah sudah menjadi pejabat negara ya. Pejabat negara ya DPRD. Ya. Saya memang pernah juga dulu jadi DPRD selama 10 tahun, sekarang diteruskan oleh Bung Hamzah. Silakan, kok Anda bisa sampai di gedung Jajawai ini, gimana? Siap. Pertama-tama terima kasih senior Kang Iman. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa hadir ya, bisa diundang oleh senior saya Kang Iman. Sebetulnya berbicara hari ini saya ada di parlemen. Jujur, kalau boleh saya jujur, Pak Iman ini adalah salah satu cerminan saya di politik. Di politik, karena bagaimanapun juga ya sepak terjang Pak Iman selalu menjadi motivasi saya. Ketika berbicara politik, ya selamat Pak Iman hari ini menjadi anggota DPR RI. Pelabuhan Ratu sangat bangga, khususnya Kabupaten Sukabumi. Saya belajar politik ini tidak belajar ke siapapun, tapi tadi yang saya sampaikan, cerminan saya tokoh politik Kabupaten Sukabumi, wabil khusus Sukabumi adalah Kang Iman. Karena terima kasih, alhamdulillah. Ada beberapa cerminan di Kabupaten Sukabumi, Sukabumi itu ada almarhum Pak Asep Awai, ada Pak Ucok, dan terakhir Pak Iman yang menjadi panutan saya juga. Nah, berbicara di parlemen luar biasa sih sebetulnya. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan oleh partai. Saya hari ini menjabat Ketua Komisi 2 membidangi pembangunan dan lingkungan hidup, Kang. Sebetulnya tekanan atau tenaga di kabupaten ini kurang. Ya. Kami pasti perlu dukungan juga dari Pak Iman, senior saya dari DPR RI, karena Pelabuhan Ratu ini saya ingin adanya terobosan-terobosan di Pelabuhan Ratu, apalagi Pelabuhan Ratu adalah kota wisata, harus menjadi salah satu ikon di Jawa Barat.
masih banyak PR-PR saya khususnya yang harus kita benahi bersama lah. Oke, Kang Hamzah, kita tahu bahwa Kabupaten Sukabumi ini adalah salah satu ya, kalau tidak salah nomor 2 terluas di Pulau Jawa dan Bali. Betul. Tentu banyak infrastruktur yang belum bisa dibangun ya, belum terselesaikan lah oleh Betul. bupati-bupati sebelumnya. Ini ada harapan baru kan, Kabupaten Sukabumi baru saja menyelesaikan kontestasi pilkada dan terpilih sekarang Bupati Sukabumi Kang Asep Japar yang latar belakangnya adalah dari Kepala Dinas PU. Pekerjaan Umum. Iya. Nah ini tentu ada harapan baru dari warga masyarakat Kabupaten Sukabumi yang hari ini infrastrukturnya kan belum betul-betul terbangun. Apalagi kita kalau bicara tentang pariwisata. Pariwisata ini yang kita miliki itu semua ada. Betul. Gunung, rimba, laut ya, Betul. sungai kita miliki semua. Tetapi karena infrastrukturnya yang belum memadai, maka ini perlu kerja keras dari semua unsur saya kira. Betul. Baik itu pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Baik itu DPRD kabupaten, DPRD provinsi maupun Pusat. DPR RI. Kang Hamzah, melihat infrastruktur yang ada di kita sekarang, apalagi Anda adalah ketua Komisi 2 yang membidangi itu, apa yang Anda perjuangkan supaya ekonomi kita ini ya, ekonomi masyarakat ini tumbuh berkembang? Tentu salah satunya adalah di bidang infrastruktur. Betul. Apakah ada langkah-langkah supaya tol yang dari Cibadak ini segera masuk ke Sukabumi bagian selatan? Nah, karena berbicara Pelabuhan Ratu tentunya berbicara Sukabumi bagian selatan. Karena Sukabumi bagian selatan ini potensinya cukup banyak. Betul. Bagaimana langkah-langkah Anda sebagai seorang legislator kabupaten, Pak Asep Japar dan Pak Andreas bisa memimpin Sukabumi 5 tahun ke depan ya dengan baik? Tentu kita semua komponen masyarakat akan sangat mendukung. Siap. Saya pun di DPRI tentu akan mendukung. Siap. Apabila memang ada program-program yang memang yang harus kita dorong ke kabupaten. Betul. Upaya di kabupaten seperti apa? Mungkin Anda pernah berbincang-bincang dengan Pak Bupati baru ini. Seperti apa? Ya, terima kasih Pak Iman. Harapan saya justru hari ini berbicara infrastruktur ya. Luasan kita itu kalau tidak salah 1.500 km. Ini hanya baru tersentuh itu sekian persen. Masih ada PR-PR yang belum sama sekali tersentuh oleh aspal lah. Justru infrastruktur ini pentingnya bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah selatan ya, Sulawesi Selatan. Karena PR-PR ini tidak bisa dilakukan oleh baik Pak Bupati hari ini yang terpilih Pak Asep Japar dan Pak Andreas. Ini harus tetap berkolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Apalagi hari ini kita memiliki 8 anggota DPRD provinsi. Di situ satu ada ketua saya Pak Hasi dan 6 DPR RI. Ini ada Pak Iman, ada yang Pak Zeno dan yang lainnya. Saya berharap bisa menjadi komunikasi yang baik antara DPR RI, provinsi dengan pemerintah kabupaten. Apalagi Pak Gubernur sekarang Pak Dedi menargetkan 5 agenda prioritas yang sangat-sangat luar biasa. Saya berharap ini bisa menjadi percepatan pembangunan ya di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kabupaten Sukabumi Selatan, sehingga perekonomian masyarakat pun bisa meningkat. Dan berbicara tol, saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan Pak Prabowo dan para menterinya bisa merealisasikan dalam waktu dekat terkait tol ini, karena bagaimanapun juga ini adalah penunjang untuk sektor pariwisata juga Pelabuhan Ratu dan penunjang untuk perekonomian masyarakat yang lainnya. Karena sekali lagi saya berharap ini bisa berkolaborasi antara Pak Iman di DPR RI dan pemerintah kabupaten. Di sini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Pak Andreas, Pak Asep Japar dan Pak Andreas,
sehingga bisa memudahkan kerja beliau 5 tahun ke depan. Karena kalau kita berbicara APBD Kabupaten Sukabumi, Pak, kalah Pak APBD kita sama Kabupaten Badung itu. Ya, Badung Bali itu APBD-nya sudah 8 sampai 9 T ya, PAD-nya sorry. ada ya. PAD-nya. Ini justru yang menjadi daya tarik saya, sehingga sebetulnya betul yang disampaikan Pak Iman, di kita tuh ada semua, kurilap gunung, rimba lautan, sungai, ada semua. Ada Tinggal ya. memaksimalkan Infrastrukturnya dan investornya pada masuk ke. Investasinya juga harus benar. Nah, kaitan dengan investasi nih Kang Hamzah, ini kan kadang-kadang juga banyak orang yang mau masuk ke Kabupaten Sukabumi, tetapi memang tadi terkendala oleh infrastruktur yang belum memadai. Di samping infrastruktur yang belum memadai, karakteristik masyarakat juga Kang Hamzah. Jadi investor ini kan perlu jaminan keamanan, ya, perlu kemudahan perizinan. Betul. Nah, Kang Hamzah melihat seperti apa harapan Sukabumi ke depan dengan dipimpin oleh Kang Asep Japar. Teman saya Kang Asep itu, saya sudah lama puluhan tahun kenal dengan beliau. Saya pun punya keyakinan beliau bisa lah memimpin Sukabumi ke depan, membawa investor masuk ke Sukabumi. Karena tanpa investor, tanpa orang masuk berusaha, saya kira juga akan sulit. Sukabumi ini maju. Betul. Maka karakteristik masyarakatnya pun perlu memahami bahwa investor itu kan kadang-kadang kalau investor masuk ada pembangunan suka ada gangguan-gangguan gitu kan. Nah, ini diberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan sampai ketika investor itu masuk mendapat kendala-kendala seperti itu. Nah, Kang Hamzah sebagai mantan aktivis ya, generasi setelah saya gitu kan, pandangan Kang Hamzah tentang investasi di Sukabumi dan kemudahan dalam berinvestasi itu seperti apa? Siap. Menurut saya hari ini Kabupaten Sukabumi justru perlu adanya investasi yang sangat besar. Dan saya berharap kepada investor-investor yang berminat masuk ke Kabupaten Sukabumi, saya yakin Pak Bupati sekarang beserta jajaran kami di DPRD pun akan mendukung itu. Ada langkah-langkah emang yang perlu jadi jaminan juga untuk para investor, memberikan kenyamanan kepada para investor. Saya minta cuma satu, Kang, libatkan kami di DPRD, Kang. Ketika berbicara masyarakat ini, Kang, ini kan juragan kita kan, makanya jadi ketika ada hal-hal yang di luar nalar, kami siap turun dan siap memfasilitasi kan. Luar biasa. Siap memfasilitasi. Jadi agar kedua belah pihak pun ada titik terang dan penyelesaian terbaik lah. Dan terkecuali kalau misalkan ada yang mengatasnamakan A, B, C dan sebagainya sehingga meminta dan sebagainya, ini saya paling tidak setuju juga, karena pada prinsipnya kami mendukung adanya investor dan pembangunan apapun di Pelabuhan Ratu, wabil khusus di Kabupaten Sukabumi, tanpa mengesampingkan kearifan lokal. Gitu. Ya, jadi memang semua harus memahami, Betul. ya, baik investor maupun masyarakat. Betul. Harus memahami tadi kearifan lokal harus tetap dijaga, manfaat dari masyarakat lokal juga harus ada. Betul. Rekrutmen tenaga kerja lokal juga harus ada. Tapi ini satu yang menggelitik saya, Pak Hamzah. Mungkin ini adalah komisi Anda. Saya berulang kali mengatakan di Kabupaten Sukabumi ini calo tenaga kerja. Pabrik-pabrik, orang-orang yang mau masuk kerja di pabrik, itu saya dapat laporan dari puluhan orang, itu tenaga kerja itu dimintain uang. Betul. Nah, DPRD ini mengetahui atau diam saja atau memang juga DPRD akan mengambil langkah-langkah ini untuk jangan sampai masyarakat kita yang mau bekerja itu dimintai uangnya, Kang. Betul. Saya yakin ini bukan kebijakan manajemen, tetapi mungkin di luar manajemen ada orang-orang yang bermain sehingga orang mau kerja diminta uang 5 juta, 15 juta, katanya juga ada yang seperti itu. Betul. Ini seperti apa pandangan Kang Hamzah? Siap, Kang. Jadi saya sepakat. Seminggu 2 minggu yang lalu itu ada orang ke saya datang
meminta bantuan agar bisa masuk di PLTU, Pak Iman. Ya. Bekerja di PLTU. Dia bawa lamaran plus amplop. Isi amplop itu saya tanya berapa? 5 juta Pak Dewan. Saya bilang emang sudah jadi kebiasaan seperti ini dan itu emang sudah menjamur, wabil khusus sudah bukan rahasia umum lagi ketika berbicara GSI, pabrik-pabrik yang besar. GSI itu yang Cikembar. pabrik itu ya apa sepatu Ya, di Cikembar itu. tekstil juga Tekstil, kan di sana ya. itu banyak ya. Nah, itu konon katanya perempuan itu di angka 7 sampai 8 juta. 7 sampai 8 juta. Perempuan itu. Kalau pria itu di angka 15 juta. Itu kalau diterima bekerja, mereka harus bayar. Harus bayar. Ya, saya juga dengar seperti itu. Betul. Nah, saya seminggu 2 minggu lalu itu sudah membuat tim dengan rekan-rekan. Saya ingin berangkat dari PLTU Pelabuhan Ratu dulu, Pak Iman. Karena di PLTU Pelabuhan Ratu juga ini ada, Kang. Ada oknum-oknum yang harus kita tertibkan juga ini di luar PLTU sebetulnya, bukan di dalam PLTU, di luar. Bukan orang manajemen PLTU. Bukan. Di luar ini jadi justru menjadi karena saya sendiri pun dulu pada saat saya ingin bekerja di PLTU susahnya minta ampun emang gitu kan. Nah, hari ini banyak warga kita yang terkendala ketika ingin bekerja ke PLTU itu susah dan aksesnya tertutup sekali. Lebih memilih kerja ke luar PLTU yang lain Kang daripada PLTU Pelabuhan Ratu di kampung halamannya sendiri. Ini yang menjadi motivasi saya, kok orang Pelabuhan Ratu hari ini lebih memilih kerja di luar Pelabuhan Ratu, di PLTU juga, padahal di Pelabuhan Ratu ada PLTU, ternyata usut demi usut, ini mereka harus bayar Kang. Pak itu variatif, ada 3 juta, 5 juta, 7 juta. Oke. Nah, saya berharap dalam waktu dekat saya akan menggandeng Pak Kapolres, terus Kepala Dinas Tenaga Kerja. Mungkin tidak hanya PLTU, tapi juga tadi yang disebutkan GSI dan pabrik-pabrik Betul. yang ada di Kabupaten Sukabumi. Betul. Bila perlu pimpinan perusahaannya dipanggil dan mereka harus memberikan keterangan Betul. gitu loh bahwa bekerja di tempat mereka itu tidak dipungut biaya sehingga oknum-oknum itu bisa. Betul. Nah, saya tuh rencana akan menggandeng Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Ketua DPRD juga. Ini inisiasi kami Komisi 2. Meskipun sebetulnya tenaga kerja ini di Komisi 4, Pak. Tapi berbicara dari sisi kemanusiaan, selama itu demi kebaikan, kita akan turun bersama gitu. Ya, memang harus sama-sama Kang Hamzah. Betul. Saya beberapa kali juga menyoroti tentang maraknya pungli ya, tenaga kerja yang merugikan masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Sukabumi. Sekarang saya ketemu dengan Kang Hamzah, ya, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Ketua Komisi 2. Mudah-mudahan persoalan-persoalan yang menyangkut tenaga kerja yang diminta uangnya itu, kalau menurut saya diperas itu. Betul. Mau kerja, diminta uang, itu pemerasan saya kira. Sepakat. Dan kita sepakat ini harus dibasmi. Kita tidak peduli siapa di belakang mereka, yang jelas masyarakat Sukabumi harus merasakan ya arti dari pembangunan itu. Tadi kearifan lokal yang Kang Hamzah katakan itu. Nah, Kang Hamzah, ini jangan hanya kita berangan-angan nih. Siap. Saya boleh dikontak juga kalau memang misalkan ada pertemuan itu. Kebetulan saya ada di Komisi 7. Komisi 7 ini membidangi perindustrian, ya. Mungkin saya juga bisa sedikit banyak ya berbicara kepada pabrik-pabrik itu, industri itu untuk menertibkan orang-orang yang memungut uang terhadap para tenaga kerja kita. Kasihan Kang, kasihan sekali. Mereka itu mau kerja tetapi harus cari-cari uang dulu. Tadi 7 juta, 10 juta, 15 juta, bayangkan. Ini miris ini, dan kita harus basmi ini. Kang Hamzah tadi ya tentang itu. Maka pembangunan yang ada di Kabupaten Sukabumi ini harus dirasakan oleh masyarakat lokal, kearifan lokal. Mereka mau bekerja sehingga bisa berefek terhadap ekonomi masyarakat kita. Tadi kuncinya adalah
bahwa harus diberantas pungli-pungli yang mengatasnamakan perusahaan untuk meminta uang kepada calon-calon tenaga kerja. Saya sepakat itu. Siap. Mudah-mudahan Kang Hamzah segera mengkonsolidasikan dengan Pak Siap. Bupati, dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua DPRD, dan saya dari DPR RI tentu ketika ini Pak Bupati nanti mengundang, kita siap untuk ikut juga serta dalam mencarikan solusi-solusi tentang tenaga kerja itu. Baik Kang Hamzah, menarik ini bicara tentang pembangunan di Kabupaten Sukabumi ini, karena memang Kabupaten Sukabumi ini cukup luas ya. Kalau Sukabumi bagian utara hari ini infrastrukturnya alhamdulillah kan tembus tuh tolnya ya, sampai ke kota Sukabumi ya. Saya sangat yakin teman-teman kita di Sukabumi Utara itu akan terimbas ya, punya efek yang baik ya dari pembangunan infrastruktur. Mudah-mudahan nih pembangunan jalan tol nih yang dari Cibadak ke selatan ini, karena studi kelayakannya sudah selesai, mudah-mudahan Presiden kita Pak Prabowo ini bisa melanjutkan ya kerja-kerja Presiden sebelumnya yang sudah membangun tol dari Ciawi sampai kota Sukabumi, dan yang dari Cibadak ke Sukabumi bagian selatan nanti nembus mungkin ke mana, ke Banten karena kita berbatasan dengan Banten. Di belah selatan ada Tegal Bulet yang langsung di jalur Jabar Selatan. Saya kira kalau tol dari Cibadak masuk ke Pelabuhan Ratu, masyarakat di wilayah selatan ini akan terbantu. Itu juga PR Pak Bupati, Pak DPRD, DPR RI untuk sama-sama lah. Betul. Ya, sama-sama mendorong supaya ini bisa terjadi. Baik Kang Hamzah, di samping tadi tentang kearifan lokal, Sukabumi ini juga terkenal dengan pantainya yang indah ya. Pantai Sukabumi ini, pantai Pelabuhan Ratu dari Tegal Bulet sampai Cisolok itu kan indah sekali. Betul. Ya. Destinasi-destinasi wisata itu kalau kita kembangkan itu akan menjadi destinasi yang cukup menarik ya. Apalagi kita sudah punya geopark. Nah ini geopark Kang Hamzah. Geopark ini kan namanya sudah mendunia mungkin ya. Betul. Karena udah sering kita lontarkan. Betul. Nah, geopark ini juga belum memberikan sesuatu yang positif ya untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kang Hamzah sebagai anggota DPRD itu mungkin dengan Pak Bupati ada langkah-langkah seperti apa untuk supaya di kawasan geopark ini pembangunan bisa berkelanjutan, pembangunan destinasi wisata ini bisa lebih cepat lah gitu. Langkah-langkahnya seperti apa ini? Ya, Pak Iman, geopark ini menjadi, kalau pandangan saya ya, sebagai ikonnya, salah satu ikon Kabupaten Sukabumi. Tapi sayang ketika berbicara geopark ini sudah tadi mendunia, ketika kita berbicara di dalamnya tidak ada sama sekali sentuhan-sentuhan yang baik dan bijak untuk masyarakat setempat. Bagaimana caranya di geopark ini ada satu destinasi wisata yang bisa mengcover geopark ini supaya bisa menjadi daya tarik keluar sebetulnya. Nah, mudah-mudahan Pak Bupati hari ini bisa bersinergis dengan DPR RI termasuk Pak Gubernur. Ini bisa, saya tuh menginginkan, kalau Kang justru saya tuh sangat tertarik apa yang ada di Bali sebetulnya. Kalau di Bali itu tertata dengan baik. Ketika berbicara destinasi wisata, water sport itu ada di Tanjung Benoa. Berbicara kuliner itu ada di Jimbaran. Nah hari ini sebetulnya saya menginginkan sentuhan-sentuhan seperti ini bisa terpusatkan di Kabupaten Sukabumi, sehingga sebetulnya bisa menjadi PAD juga untuk Kabupaten Sukabumi. Oh iya PAD. Kalau ini
wisatawan banyak kan juga Betul. menjadi PAD. Nah, tinggal tadi poin yang paling pentingnya satu yang dari awal tadi Pak Iman, infrastrukturnya karena wisata-wisata luar ketika bicara ingin ke Pelabuhan Ratu saja itu jalannya kadang-kadang menjadi satu perbincangan atau bahan omongan yang luar biasa. Nah, satu poin yang harus kita secepatnya kita lakukan adalah infrastrukturnya ini, Kang. Dan beberapa bulan yang lalu Kabupaten Sukabumi tertimpa musibah. Nah, ini kan ada salah satu jalan penghubung juga yang amblas, kan, yang putus. Nah, mudah-mudahan ini bisa didorong juga oleh Pak Iman di DPR hari ini. Yang di Geopark itu. Geopark itu Belum selesai ya? belum. Tapi Baru sudah sementara dilakukan. ya. Nah, ini kan menjadi cerminan juga mungkin untuk para wisata yang ingin masuk ke Geopark. Sebetulnya saya sangat setuju, Kang. Di Geopark ini kita pusatkan satu destinasi wisata, entah itu water spot ataupun apa di sana, sehingga bisa menjadi daya tarik bukan untuk lokal saja sebetulnya, untuk luar pun ini bisa menjadi daya tarik karena di sana masih jarang permukiman, kan, masih inilah gitu, sehingga bisa kan kalau turis-turis luar ini kan dia ingin santai, ingin inilah gitu. Nah, ketika saya kemarin ke Bali, ketika kunker ke Bali ke Kabupaten Badung, PAD Badung, ya? Badung, PAD-nya itu 8T PAD. Saya tanya, PAD ini bersumber dari mana? Salah satu penyumbang terbesar itu adalah Legian dan Kuta. Oke, dari tempat hiburan dan sebagainya. Tapi di Kabupaten Sukabumi ini bisa menjadi terobosan yang baik sebetulnya. Tidak harus kita melegalkan miras dan sebagainya, tapi bisa diganti oleh ada tambang di kita, ada pabrik-pabrik, kan, yang bisa menyumbangkan PAD terbesar juga sebetulnya kalau kita berbicara PAD Kabupaten Sukabumi. Nah, water spot ini, Kang, saya yakin di Kabupaten Sukabumi khususnya, apalagi di Geopark ini bisa menjadi daya tarik juga. Oke. Jadi sebetulnya kan Kabupaten Sukabumi ini jarak dari Jakarta ke Sukabumi ini cukup dekat ya. Cukup dekat. Kalau saja tol itu sudah masuk ke selatan, mungkin ke Pelabuhan Ratu saja jaraknya mungkin udah bisa 1,5 jam. 1,5 ya. Betul. Daripada orang ke Bali ya, ke Bali, jauh. Kalau ke daerah-daerah lain jauh, padahal keindahan alamnya di Kabupaten Sukabumi ini cukup menjanjikan. Betul. Ya. Kita sebetulnya punya harapan yang sangat besar sekarang. Kita punya Presiden Prabowo Subianto, Presiden dengan visi yang jelas. Dia ingin membangun masyarakat Indonesia, meningkatkan ekonominya, dia ingin swasembada pangan, dia ingin swasembada energi. Tentu ini adalah harapan kita semua. Kita pun punya Kang Deddy Mulyadi, Kang. Betul. Kang Deddy Mulyadi ini gubernur yang menurut saya ini gubernur yang luar biasa. Beliau sudah sering datang ke Sukabumi, Betul. malah sempat nginap di tempat saya. Kita berharap ke Kang Deddy untuk jangan dilupakan Kang Deddy Sukabumi Selatan ini agar bisa tumbuh berkembang ekonominya, infrastrukturnya didorong Kang Deddy agar tolnya bisa masuk ke Pelabuhan Ratu. Juga kita punya harapan ini. Harapannya adalah Bupati kita, Siap. Pak Asep Japar. Pak Asep Japar adalah ahli di KPU-an. Tentu menyangkut infrastruktur juga. Betul. Saya berharap juga ke Pak Asep Japar agar terus mendorong pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi, terutama di destinasi-destinasi wisata yang menjanjikan itu. Betul. Komplit sebetulnya. Betul. Kurang apa? Ada Presiden, Betul. ada Pak Gubernur, ada Pak Bupati, ada Kang Hamzah, ada Pak Iman juga, DPRD Kabupaten Sukabumi. Siap. Insya Allah ada saya dengan kawan-kawan ya 6 Siap. orang yang mewakili Kabupaten dan Kota Sukabumi di Senayan. Saya kira kalau ini berkolaborasi, ini akan menjadi sebuah kekuatan untuk membangun daerah kita. Betul.
saatnya hari ini kita membangun Sukabumi bersama. Sukabumi. Siap. Saya kira itu Kang Hamzah ya. Siap. Siap. Mungkin ada pesan yang harus disampaikan kepada Ya. masyarakat Kabupaten Sukabumi. Terima kasih Pak Iman. Pesan saya untuk masyarakat Sukabumi, hari ini kita memiliki pemimpin baru, baik di tingkat pusat, provinsi, ataupun kabupaten. Kita doakan beliau-beliau semoga sehat dan panjang umur. Yang paling utama Pak Asep Japar, Pak Andreas, Pak Deddy Mulyadi, Pak Erwan, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran. Sukabumi perlu sentuhan-sentuhan Bapak-Bapak. Sukabumi salah satu penyumbang suara terbesar bagi Bapak-Bapak juga. Iya. Dan yang paling penting, jangan lupakan kami di Sukabumi, Pak Iman. Nah itu, Gitu. jangan lupakan. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kang Hamzah. Jadi intinya jangan lupakan Sukabumi, karena Sukabumi potensinya sangat besar. Di Sukabumi semua ada, wisatanya ada, pertaniannya ada, pertambangannya ada. Maka Sukabumi harus disentuh. Kalau Sukabumi disentuh, insya Allah Indonesia akan makmur. Amin. Rakyat Sukabumi akan merasakan pembangunan. Rakyat Sukabumi akan maju ekonominya. Saya kira itu. Siap. Terima kasih Kang Hamzah. Siap. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa ingat catur, ingat Kang Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Hamzah. Sami. Ayo, Pak.